Pernahkah Anda merasa tubuh sudah lelah, pikiran penuh tekanan, tapi ketika saatnya membutuhkan performa terbaik, ereksi Anda tidak sekuat dulu? Banyak pria mengira hal itu hanya masalah usia, atau karena faktor stres semata. Padahal, ada satu hal yang jauh lebih sederhana, sering kita abaikan, tapi punya pengaruh luar biasa pada vitalitas tubuh. Air putih, ya, hanya air. Sesuatu yang setiap hari kita temui, setiap hari kita minum, tapi seringkali tidak pernah kita hargai perannya. Air bukan hanya sekadar pelepas dahaga. Air adalah bahan bakar utama tubuh. Ia mengisi darah, menggerakkan hormon, dan menjaga sistem vital kita bekerja dengan baik. Tanpa cukup air, aliran darah melambat, pembuluh darah bekerja lebih berat, dan jantung harus memompa lebih keras. Semua ini akhirnya berujung pada penurunan energi, menurunnya gairah, hingga ereksi yang melemah. Mungkin terdengar sederhana, bagaimana mungkin hanya dengan minum air kita bisa memengaruhi kemampuan ereksi? Tapi ketika Anda memahami cara kerja tubuh, semua itu akan terasa masuk akal. Saya ingin Anda membayangkan sebuah sungai. Ketika airnya deras, jernih, dan penuh, semua kehidupan di sekitarnya tumbuh subur. Ikan berenang bebas, tanaman tumbuh hijau, dan alirannya terasa menenangkan. Sekarang bayangkan sungai yang kering, airnya sedikit. Alirannya terhambat, dasar sungai penuh lumpur. Apa yang terjadi? Kehidupan di sekitarnya mati perlahan, tumbuhan layu, dan ikan tak lagi bisa hidup. Itulah gambaran tubuh ketika kekurangan cairan. Aliran darah melambat, energi menurun, bahkan fungsi ereksi ikut terganggu. Saya pernah mendengar cerita dari seorang pria yang masih muda, usianya baru 30-an. Dia merasa aneh, karena meski tubuhnya sehat, ereksinya sering tidak bertahan lama. Awalnya ia berpikir ada masalah hormon. Namun setelah diperiksa, ternyata penyebab utamanya hanya satu. Ia kurang minum air. Setelah memperbaiki pola minumnya, dalam beberapa minggu saja tubuhnya terasa berbeda, lebih segar, lebih bersemangat, dan ereksinya kembali stabil. Cerita sederhana ini membuktikan bahwa solusi kadang bukan obat mahal atau ramuan langka, tapi justru ada pada segelas air yang setiap hari kita remehkan. Dan kabar baiknya, ada cara tertentu untuk minum air agar manfaatnya benar-benar optimal. Cara minum yang bisa membantu melancarkan peredaran darah, menyeimbangkan hormon, dan menjaga vitalitas pria. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal kecil, tekan tombol subscribe sekarang juga, dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di channel ini, kita akan membahas hal-hal sederhana, tapi penuh dampak. Bukan sekadar teori, tapi sesuatu yang bisa langsung Anda praktekkan untuk hidup lebih sehat dan bertenaga. Jangan anggap remeh segelas air, karena setelah Anda menonton video ini sampai habis, mungkin Anda akan melihat air dengan cara yang berbeda, bukan hanya sebagai pelepas haus, tapi sebagai kunci vitalitas, stamina, dan kekuatan yang selama ini Anda cari. Air adalah komponen utama tubuh manusia. Lebih dari 60% tubuh kita terdiri dari air. Darah yang mengalir di seluruh tubuh, cairan yang melindungi sendi, bahkan hormon yang mengatur gairah seksual, semuanya tidak bisa bekerja tanpa air. Sekarang mari kita pahami satu hal sederhana. Ereksi pada pria terjadi ketika darah mengalir deras menuju jaringan khusus di area tertentu. Pembuluh darah melebar, darah mengisi ruang-ruang kecil di dalamnya, dan terjadilah ereksi. Jadi apa yang terjadi jika tubuh kekurangan air? Ketika tubuh mengalami dehidrasi, volume plasma darah menurun. Darah menjadi lebih kental, viskositasnya meningkat. Bayangkan seperti jalan raya yang penuh kendaraan tapi jalannya sempit. Aliran menjadi macet, terhambat, dan membutuhkan tenaga ekstra untuk bergerak. Itulah kondisi darah saat dehidrasi, alirannya lebih lambat, tekanannya tidak stabil, dan suplai darah ke seluruh organ tubuh menurun, termasuk ke organ vital yang membutuhkan aliran darah deras agar ereksi bisa bertahan lama. Inilah sebabnya, banyak pria yang tanpa sadar mengalami penurunan kualitas ereksi hanya karena tubuh mereka tidak terhidrasi dengan baik. Air juga memengaruhi hormon.
Ketika tubuh kekurangan cairan, kadar hormon stres kortisol cenderung meningkat. Sementara itu, hormon testosteron, yang merupakan bahan bakar utama untuk gairah dan ereksi, bisa menurun. Kombinasi ini sangat berbahaya. Pria menjadi cepat lelah, mudah stres, dan ereksinya pun melemah. Mari saya beri ilustrasi sederhana. Bayangkan Anda menyalakan pompa air di rumah. Jika air di dalam tandon penuh, pompa bekerja lancar. Air mengalir deras ke setiap keran. Tapi kalau air di tandon hampir habis, meski pompanya menyala, air yang keluar hanya sedikit, bahkan tersendat-sendat. Sama seperti tubuh kita. Jantung adalah pompa, darah adalah air, dan pembuluh darah adalah pipa. Tanpa cukup cairan, pompa bisa bekerja sekeras apapun, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Saya juga pernah mendengar kisah seorang pria yang bekerja sebagai sopir truk jarak jauh. Karena pekerjaannya panjang di jalan, ia sering menahan haus dan jarang minum air agar tidak sering buang air kecil. Awalnya ia merasa baik-baik saja, tapi lama-kelamaan tubuhnya sering lemas, ereksi melemah, bahkan gairahnya hilang. Setelah ia sadar pentingnya hidrasi, ia mulai membawa botol besar berisi air putih di dalam truknya. Setiap beberapa jam, ia minum sedikit demi sedikit. Hasilnya luar biasa. Tubuhnya lebih segar, konsentrasi saat menyetir meningkat, dan yang paling penting, vitalitasnya kembali membaik. Cerita sederhana ini memperlihatkan bahwa masalah vitalitas tidak selalu serumit yang kita pikirkan. Kadang bukan soal obat kuat, bukan juga soal usia, tapi soal cairan yang kita abaikan. Jadi, jika ditanya apa hubungan antara air dan ereksi, jawabannya sangat jelas. Air adalah bahan bakar utama. Tanpa cukup air, aliran darah tidak lancar, hormon tidak seimbang, dan ereksi menjadi lemah. Sebaliknya, ketika tubuh terhidrasi dengan baik, darah mengalir deras, hormon stabil, dan vitalitas pria tetap terjaga. Seringkali, kita menganggap masalah ereksi hanya datang dari faktor besar seperti usia, stres, atau penyakit tertentu. Tapi kenyataannya, ada banyak kisah nyata di mana penyebab utamanya hanyalah hal sepele. Kurang minum air. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang bapak usia 40-an. Ia bekerja di bidang konstruksi, aktivitas fisiknya tinggi. Setiap hari banyak berkeringat. Namun anehnya, ia merasa tubuhnya cepat lelah, ereksinya tidak sekuat dulu, dan seringkali gairahnya menurun drastis. Awalnya ia berpikir mungkin karena faktor usia atau karena beban pekerjaan yang berat. Tapi setelah berkonsultasi, penyebabnya ternyata sederhana. Ia hanya jarang minum air putih. Sebagian besar cairan yang ia konsumsi berasal dari kopi, teh, dan minuman manis dalam kemasan. Dokter menyarankan perubahan kecil. Biasakan membawa botol air dan minum sedikit demi sedikit sepanjang hari. Awalnya ia meremehkan. Masak cuma minum air bisa memperbaiki stamina, katanya. Tapi ia mencoba. Dalam beberapa minggu perubahan mulai terasa. Tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih segar, tidurnya lebih nyenyak, dan yang mengejutkan, ereksinya kembali stabil. Ia bahkan berkata dengan penuh semangat, "Ternyata yang saya butuhkan bukan obat mahal, tapi hanya segelas air putih." Cerita ini bukanlah hal yang berdiri sendiri. Ada banyak pria lain yang mengalami hal serupa. Saya teringat pada seorang pegawai kantoran. Ia sering lembur, duduk berjam-jam di depan komputer, dan jarang minum air, karena terlalu fokus dengan pekerjaannya. Jikapun minum, pilihannya seringkali kopi atau minuman energi. Lama-kelamaan tubuhnya mulai memberi tanda, konsentrasinya menurun, kepalanya sering pusing, tubuhnya lelah meski tidak banyak bergerak, dan ketika saatnya bersama pasangan, ia menyadari ereksinya tidak bertahan lama. Awalnya ia panik, bahkan sempat berpikir ada masalah serius dengan dirinya. Namun dokter hanya tersenyum dan berkata, "Cobalah perhatikan cairan tubuh Anda. Mulailah minum air putih dengan benar." Ia pun mengikuti saran itu. Setiap jam ia berusaha minum beberapa teguk air. Bukan sekaligus banyak, tapi konsisten. Dan setelah beberapa minggu, hasilnya mengejutkan. Bukan hanya tubuhnya lebih bertenaga, tapi juga vitalitasnya kembali, seperti dulu.
Cerita-cerita ini memperlihatkan bahwa seringkali kita mencari solusi di luar sana, padahal jawabannya ada di kebiasaan kecil sehari-hari. Untuk membuatnya lebih mudah dibayangkan, mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah taman. Jika taman itu rutin disiram air, tanahnya subur, tanaman tumbuh segar, bunga mekar dengan indah. Tapi jika taman itu jarang disiram, tanahnya kering, tanaman layu, dan bunga tidak lagi bisa mekar. Begitu pula dengan tubuh kita. Air adalah penyiram kehidupan. Jika kita cukup minum air, aliran darah lancar, hormon seimbang, energi penuh, dan ereksi pun kuat. Namun jika kita jarang minum air, tubuh menjadi kering dari dalam, dan vitalitas ikut layu, maka jangan pernah remehkan cerita sederhana tentang air. Karena dari kisah para pria yang saya ceritakan tadi, ada satu pelajaran penting. Kadang kunci dari vitalitas bukanlah sesuatu yang rumit, tapi justru sesuatu yang sudah ada di depan mata kita setiap hari. Setelah kita memahami betapa pentingnya air untuk tubuh dan bagaimana kekurangan cairan bisa melemahkan vitalitas, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara minum air yang benar? Karena ternyata, bukan hanya soal berapa banyak kita minum, tapi juga kapan dan bagaimana kita melakukannya. Pertama, biasakan minum air segera setelah bangun tidur. Bayangkan tubuh Anda telah bekerja selama 6-8 jam penuh saat tidur, tanpa asupan cairan sedikit pun. Selama itu pula, tubuh membakar energi, memperbaiki sel, dan membersihkan racun. Ketika bangun, tubuh dalam keadaan kering, dehidrasi ringan. Itulah sebabnya segelas air hangat di pagi hari bisa menjadi kunci. Air hangat akan membantu mengaktifkan organ-organ pencernaan, memperlancar aliran darah, sekaligus memberi sinyal pada tubuh bahwa hari baru sudah dimulai. Lebih dari itu, air pagi hari juga membantu mengencerkan darah, sehingga jantung tidak perlu bekerja terlalu keras di awal hari. Dan ketika aliran darah lancar sejak pagi, vitalitas Anda pun ikut terjaga. Kedua, minumlah air secara bertahap sepanjang hari, bukan sekaligus banyak. Banyak orang berpikir, saya kan sudah minum 2 liter tadi pagi, jadi tidak perlu minum lagi sampai sore. Tapi tubuh tidak bekerja seperti itu. Air yang diminum terlalu banyak dalam satu waktu akan segera dibuang melalui urin, karena tubuh tidak bisa menyimpannya dalam jumlah besar. Hasilnya, yang terserap hanya sedikit. Jauh lebih baik jika kita minum sedikit demi sedikit. Misalnya 1 gelas setiap jam, atau setiap 2 jam. Dengan begitu, tubuh mendapatkan pasokan cairan yang stabil, aliran darah tetap lancar, dan energi tidak mudah turun. Ketiga, perhatikan suhu air. Air yang terlalu dingin memang menyegarkan, apalagi di siang hari yang panas. Tapi perlu diketahui, air yang sangat dingin bisa membuat pembuluh darah menyempit sementara. Akibatnya, aliran darah sedikit terhambat dan tubuh perlu waktu lebih lama untuk kembali ke kondisi normal. Sebaliknya, air hangat lebih bersahabat dengan tubuh. Ia membantu tubuh rileks, pencernaan lebih tenang, dan aliran darah lebih lancar. Bukan berarti Anda tidak boleh minum air dingin sama sekali, tapi cobalah lebih sering minum air hangat, terutama di pagi hari atau menjelang tidur. Keempat, gunakan warna urin sebagai alarm alami. Banyak orang tidak tahu bahwa tubuh sebenarnya punya cara sederhana untuk memberitahu apakah cairan kita cukup atau tidak. Jika urin Anda berwarna jernih atau kuning pucat, itu tanda tubuh terhidrasi dengan baik. Tapi, jika warnanya pekat, bahkan cenderung oranye, itu tanda tubuh kekurangan cairan. Dan kondisi ini bisa langsung berpengaruh pada stamina, energi, bahkan kemampuan ereksi. Kelima, jangan tunggu haus baru minum. Rasa haus sebenarnya adalah sinyal terlambat dari tubuh. Artinya, ketika Anda merasa haus, tubuh sudah dalam kondisi kekurangan cairan. Maka biasakan minum air meski belum merasa haus. Anggap saja seperti memberi bensin pada kendaraan sebelum indikator bensin menyala merah. Saya ingin menceritakan kisah sederhana. Ada seorang atlet muda yang rajin berolahraga. Tubuhnya bugar, tapi ia sering merasa lesu setelah latihan. Pelatihnya bertanya, "Berapa banyak kamu minum air saat latihan?" Ternyata jawabannya mengejutkan. Ia lebih sering menunggu haus baru minum. Padahal tubuhnya kehilangan banyak cairan lewat keringat.
Setelah ia mengubah kebiasaan itu, minum sedikit demi sedikit bahkan sebelum haus, performanya meningkat drastis. Tubuhnya lebih bertenaga, pemulihannya lebih cepat, dan stamina seksualnya juga ikut terjaga. Pelajaran dari cerita ini jelas, air bukan hanya soal kuantitas, tapi juga soal waktu, cara, dan konsistensi. Jadi mulai hari ini, cobalah buat jadwal kecil, segelas air hangat di pagi hari, beberapa teguk setiap 1 atau 2 jam sekali. Perhatikan warna urin Anda dan biasakan minum sebelum haus datang. Dengan kebiasaan kecil ini, Anda tidak hanya menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, tapi juga mendukung vitalitas, gairah, dan kualitas ereksi Anda. Tubuh manusia pada dasarnya adalah mesin biologis, yang sebagian besar terdiri dari air, sekitar 60%, tubuh pria dewasa adalah air. Air ada di setiap sel, setiap jaringan, dan setiap organ, bahkan otot dan otak yang menjadi pusat dari energi dan gairah, juga sebagian besar tersusun dari air. Ketika kita bicara tentang ereksi, sebenarnya kita sedang bicara tentang kerja sama antara otak, saraf, hormon, dan aliran darah. Otak mengirim sinyal gairah, hormon testosteron memberi dorongan, saraf merespons, dan pembuluh darah mengalirkan darah ke organ vital. Namun, jika air dalam tubuh tidak cukup, semua proses ini terganggu seperti mesin yang kekurangan oli. Mari kita perhatikan aliran darah lebih detail. Saat terhidrasi dengan baik, darah mengalir lancar seperti sungai yang penuh air, deras, dan jernih. Namun saat dehidrasi, sungai itu berubah seperti aliran yang dangkal, keruh, bahkan tersumbat oleh batu. Akibatnya darah yang seharusnya masuk dengan deras ke jaringan ereksi tidak bisa mencapai kapasitas penuh. Penelitian medis menunjukkan bahwa dehidrasi ringan saja sudah bisa menyebabkan penurunan performa fisik, rasa lelah berlebihan, dan penurunan fungsi kognitif. Dalam konteks vitalitas pria, ini berarti tubuh tidak punya energi cukup untuk mempertahankan ereksi. Selain itu, kadar hormon testosteron bisa ikut terganggu jika hidrasi buruk berlangsung dalam jangka waktu lama. Ada juga kaitannya dengan tekanan darah. Tubuh yang kekurangan cairan akan mengalami penyempitan pembuluh darah sebagai mekanisme pertahanan. Hal ini menyebabkan aliran darah ke organ-organ tertentu, termasuk organ reproduksi, menjadi lebih kecil. Padahal, ereksi justru membutuhkan kondisi pembuluh darah yang melebar. Jika kita tarik ke dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan seorang pria yang bekerja seharian di luar ruangan di bawah terik matahari. Ia banyak berkeringat, tapi tidak cukup minum air. Ketika pulang, tubuhnya sudah kelelahan, kepalanya pening, dan gairah pun ikut menurun. Bukan karena ia tidak sehat, tetapi karena tubuhnya kekurangan cairan untuk mendukung semua fungsi vital itu. Bahkan di tingkat seluler, air berperan penting. Sel-sel otot polos yang ada di dinding pembuluh darah memerlukan keseimbangan elektrolit untuk berkontraksi dan relaksasi dengan benar. Jika tubuh dehidrasi, keseimbangan natrium dan kalium terganggu. Akibatnya, pembuluh darah sulit melebar, sehingga sirkulasi darah terganggu. Efek jangka panjang dari dehidrasi kronis juga tidak kalah berbahaya. Selain mengganggu vitalitas, ia bisa meningkatkan risiko batu ginjal, hipertensi, hingga gangguan jantung. Semua ini pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup, termasuk pada kesehatan seksual seorang pria. Ilustrasi lain yang mudah dipahami adalah ketika kita menyiram tanaman. Tanaman yang kekurangan air akan layu, daunnya kering, batangnya lemas, tapi begitu disiram air, perlahan daun kembali segar, batang tegak, dan tanaman terlihat hidup kembali. Begitu pula tubuh manusia, air adalah sumber kehidupan yang membuat sel-sel kembali segar, pembuluh darah kembali lentur, dan energi seksual kembali bangkit. Dengan kata lain, hidrasi bukan sekadar kebiasaan sehat biasa. Ia adalah dasar dari vitalitas, kekuatan, dan daya tahan seorang pria. Ereksi hanyalah salah satu contoh nyata dari bagaimana air mengatur kehidupan di dalam tubuh kita. Maka, jika ada yang bertanya apakah minum air benar-benar bisa membantu ereksi, jawabannya adalah ya, karena air adalah bahan baku utama dari aliran darah, hormon, energi, dan daya tahan tubuh.
Setiap tegukan yang kita minum bukan hanya sekadar menghilangkan haus, tapi juga mendukung mekanisme tubuh yang rumit, termasuk kekuatan vital seorang pria. Ada sebuah kisah menarik dari seorang pria paruhbaya bernama Arman. Sehari-hari ia bekerja di lapangan, sering terkena panas matahari, namun jarang sekali memperhatikan asupan air. Ia lebih sering minum kopi atau teh manis, dan menganggap itu sudah cukup. Namun, perlahan ia mulai menyadari bahwa tubuhnya cepat lelah. Konsentrasinya menurun, dan vitalitasnya tidak sekuat dulu. Sampai suatu hari, ia memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tubuhnya mengalami dehidrasi kronis. Dokternya berkata, "Masalah Anda bukan kurang kuat, tapi kurang air." Arman terkejut, karena ia tidak pernah membayangkan hal sederhana, seperti minum air bisa memengaruhi vitalitasnya. Sejak hari itu, Arman mulai mengubah kebiasaannya. Ia minum air putih setiap 2 jam sekali, membawa botol kemanapun ia pergi, dan mengurangi minuman manis berlebihan. Dalam beberapa minggu tubuhnya terasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan yang paling mengejutkan, vitalitasnya kembali. Bahkan istrinya pun merasakan perbedaan besar dalam keharmonisan rumah tangga mereka. Cerita Arman hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa air adalah kunci kesehatan pria. Kita sering mencari solusi yang rumit, mahal, atau instan. Padahal, ada solusi yang sudah ada di depan mata, sederhana, murah, dan bisa dilakukan siapa saja. Hanya dengan minum air dengan cukup, kita bisa memperbaiki kualitas hidup, menjaga kebugaran, dan meningkatkan vitalitas. Air bukan hanya sekadar cairan pelepas dahaga. Ia adalah bahan bakar kehidupan. Ia membersihkan racun dari tubuh, menjaga aliran darah tetap lancar, membantu hormon bekerja dengan baik, dan mendukung stamina kita sebagai pria. Tidak berlebihan jika ada pepatah yang mengatakan bahwa air adalah obat paling alami yang diberikan alam. Sahabat sehat, mulai hari ini, jangan anggap sepele kebiasaan minum air putih. Ingat, setiap tegukan adalah investasi kesehatan. Setiap gelas yang kita minum adalah langkah menuju tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan vitalitas yang lebih prima. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak. Berapa banyak air yang sudah Anda minum hari ini? Apakah sudah cukup untuk mendukung tubuh Anda berfungsi dengan maksimal? Atau jangan-jangan Anda masih menunda dengan alasan sibuk? Ingat, kesehatan tidak bisa ditunda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Karena bisa jadi, informasi sederhana ini mampu mengubah kualitas hidup banyak orang. Jangan lupa juga tulis komentar Anda di bawah. Ceritakan kebiasaan minum air Anda setiap hari. Apakah sudah cukup atau justru masih sering lupa? Siapa tahu pengalaman Anda bisa menginspirasi orang lain yang menonton video ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Anda selalu sehat, bugar, dan penuh vitalitas. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan menarik seputar kesehatan pria dan gaya hidup sehat.